Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Roh Kudus, kami minta pimpinan-Mu, Roh Kudus, kami minta pertolongan-Mu. Untuk hari ini kami dapat menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi kepanjangan tangan Allah untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya bimbingan-Mu, tuntunan-Mu ada bersama-sama kami. Dan hari ini kami mau Tuhan untuk Kau pakai untuk jadi tangan Allah bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa, ajar kami melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar Roh Kudus, untuk Engkau menumbuhkan iman kami dan mendewasakan iman kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekali lagi, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini berkata bahwa kita adalah batu hidup, dikatakan menjadi batu yang hidup. Kalau di ayat sebelumnya menyatakan Yesus adalah batu yang hidup juga dan dikatakan sebagai batu penjuru, maka kita orang-orang yang sudah diselamatkan, yang ditebus olehnya, juga mempunyai predikat yang sama, yaitu kita adalah batu yang hidup. Firman Tuhan di sini dengan jelas mengatakan bahwa setiap kita adalah batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Maksudnya adalah ketika kita dikatakan sebagai batu yang hidup, adalah kita orang-orang yang termasuk dalam bangunan itu. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bait-bait Allah, maka itu adalah hal yang benar bahwa kita juga termasuk dalam dikatakan rumah rohani, termasuk dalam bagian rumah-rumah rohani. Maka dari itu ketika kita dikatakan batu yang hidup, setiap kita adalah orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Setiap orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, adalah orang-orang yang seharusnya turut bekerja dalam pekerjaan Tuhan, turut mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Pelayanan tidak hanya berbicara tentang di altar gereja, tetapi juga di luar. Entah itu pelayanan sosial, pelayanan kasih, peduli tentang sesama, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Pelayanan tidak hanya berbicara tentang bermain musik di gereja, memimpin pujian, tetapi juga melayani orang-orang di sekitar kita, tetangga kita. Mungkin kita bisa peduli dengan mereka, orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada mungkin orang yang kesusahan. Maka dari itu kita sebagai bangunan atau batu hidup yang termasuk dalam bangunan bait Allah yang kudus, di mana Yesus adalah pondasinya, maka kita harus juga menyatakan kasih Tuhan. Dibutuhkan kesadaran dari diri kita untuk melayani orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang dapat melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya itu, ada satu predikat lain bagi suatu imamat kudus. Maka kita juga dikatakan sebagai imam atau imamat yang kudus. Tidak hanya imamat biasa, tetapi imamat yang kudus. Ketika kita
memiliki kepercayaan kepada Yesus, maka kita sudah dikuduskan oleh kuasa darah anak domba yang menebus kita. Kita boleh datang kepada Allah, kita boleh datang untuk menyembah kepadanya. Bahkan tidak hanya itu, sebagai imamat yang kudus ini, kita dikatakan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, oleh karena pengorbanan Yesus, maka kita sebagai orang yang berdosa tadinya menjadi imamat yang kudus boleh mengambil bagian untuk membawa persembahan kepada Allah, karena Yesus menjadikan kita pun turut berkenan karena Dia. Persembahan apa yang kita berikan? Persembahan tentu saja, persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang hidup, yaitu hidup kita. Setiap kita harus memberikan persembahan yang hidup kepada Allah. Kita harus juga membawa hidup kita sebagai persembahan, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Tidak ada persembahan yang terbaik selain memberikan hidup kita. Bahkan mungkin tidak hanya itu, tetapi tubuh jiwa kita, semua aspek dalam hidup kita, perasaan kita, doa, pujian, dan menyatakan kasih kepada orang-orang, itu menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Maka dari itu, ketika kita ada dalam dunia ini, mari nyatakan kebesaran Tuhan dengan berbagi kasih, dengan menyatakan kebesaran Tuhan. Jangan mau menjadi orang Kristen yang hanya mau terima berkat, tapi tidak mau membaginya kepada orang-orang di sekitar kita. Hanya mau untuk datang beribadah, tetapi tidak mau melayani Tuhan. Pelayanan sekali lagi tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup gereja, tapi lebih daripada itu, kita menjadi bangunan Allah yang tergabung dalam setiap orang percaya untuk menjangkau dunia. Bahkan dikatakan menjadi imamat yang kudus untuk membawa persembahan kepada Allah. Persembahan apa? Hidup kita. Mempersembahkan segenap aspek hidup kita kepada Tuhan, supaya kita dapat menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain dapat melihat karya Allah di dalam hidup kita. Jadi mari sadari siapa kita di dalam kehidupan ini. Kita tidak hanya menjadi pribadi yang diselamatkan saja, yang menerima kebaikan Tuhan, tetapi kita juga menjadi pribadi yang harus melayani Tuhan dengan kasih kita kepada orang-orang, dengan membantu mereka. Mungkin yang sangat sederhana adalah mendoakan mereka, berempati kepada orang-orang di sekitar kita ketika mereka mempunyai permasalahan, di tempat pekerjaan pun, di sekolah, di tetangga kita bisa menjadi berkat untuk mereka. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua menyadari siapa kita di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, menjadi batu yang hidup, imamat yang kudus untuk membawa persembahan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah batu-batu yang hidup dan imamat yang kudus untuk membawa persembahan kepada-Mu. Oleh sebab itu bantu kami untuk kami dapat melayani orang-orang di sekitar kami. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan orang-orang dapat melihat kasih Allah di dalam kehidupan kami melalui karya-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan kasih-Mu dan menyatakan kebesaran-Mu. Jadikan kami murid-murid-Mu yang setia. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia dan mau taat kepada-Mu, ya Yesus. Terima kasih, berkati kami hari ini. Apa yang kami kerjakan, Tuhan sertai dan berkati. Dalam nama-Mu ya Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.